baru kita ketemu Superman. Oke. Akhirnya bukan the last man. Kita harus jadi Superman, Ubermans. Jadi tujuan dari kita hidup, dari kita sebagai manusia, itu bukan manusia biasa, tapi manusia super. Jangan salah ya, lebih dulu Nietzsche daripada yang bikin komik Superman itu. Yes, Superman kadang pakai istilah overman. Jadi orang yang vital, penting dan merasa dirinya penting, tegas, teguh, terampil, bebas, berdaulat, ningrat dalam tanda petik ya. Sedikit, jumlahnya memang sedikit. Superman itu tidak banyak. Jadilah orang yang sedikit. Ada dalilnya di Quran. Kam min fi'atin qalilatin. Yang sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak. Jangan jadi kerumunan. Jangan jadi orang yang akeh tunggale. Jadi orang yang spesial. Versi dirimu sendiri. Pak, saya ingin jadi orang istimewa, Pak. Kayak itu. Ya sudah di wong akeh nek ngono. Akeh tunggale masalahnya. Orang istimewa itu versi dirinya sendiri. Kamu akan jadi kawanan kalau tidak jadi Superman. Kawanan itu dia lemah, pengecut, mentalnya budak, manutan, setia kawan. Ada nggak di sini yang setia kawan? Katanya setia kawan itu cirinya orang kawanan, kerumunan. Ya kalau orang khusus kan biasanya kawannya jarang, dia sendirian. Makanya superhero itu kan penyakitnya biasanya kesepian. Dia sendirian tapi istimewa. Kamu tinggal milih, pingin punya teman banyak tapi biasa, atau jadi orang spesial. Resikonya kesepian. Nietzsche itu kan juga penyakitnya paling akut kesepian. Oke, Superman itu bebas meskipun dia tidak immoral. Jangan dianggap Superman terus sakarepe dhewe, ndak. Dia bikin nilai-nilai moral sendiri. Bedanya sama kawanan, kawanan itu dibikinkan orang nilainya. Kalau Superman, dia bikin nilai sendiri. Yang ketiga, Superman itu yang melakukan ya sagen. Orang yang mengiyakan hidup. Orang yang sanggup hidup, menghadapi hidup dalam situasi apapun. Bukan orang yang melarikan diri dari hidup. Susah, ayo. Sempit, ayo. Tetap aku menguasai diriku sendiri. Jadi namanya ya sagen. Di Nietzsche, meskipun dia agak ragu-ragu, kira-kira kayak sopo sih Superman itu? Ya paling ya gabungan antara Napoleon sama Goethe, atau gabungan antara Yesus sama Julius Caesar. Jadi mix. Di sini ada kalimat lagi, Superman itu paling tidak ya dia punya ciri gabungan dari seorang seniman, berarti perasaannya hidup, dengan filosof, akalnya hidup, dan orang suci, berarti perilakunya terarah. Itu Superman. Seniman, filosof, orang suci. Perasaannya hidup, mandiri, akalnya hidup, mandiri, dan perilakunya terarah. Tidak ngawur dan tidak diatur-atur orang. Terus Superman itu pasti cerdas. Dia biasanya orang biasa, orang awam itu melihat masalah satu perspektif. Ngertinya ini yang benar sudah. Tapi kalau Superman dia bisa lihat, oh ini benar, tapi dari perspektif itu ini bisa benar, dari perspektif ini itu bisa benar. Itu cirinya Superman. Dan Superman tidak mengingkari will to power-nya. Kamu pengen nikah ya? Ya, tidak apa-apa. Memang pengen kok. Kan ada orang pengen nikah ya? Tidak, malu masalahnya. Masa kayak gitu diucapkan. Kalau Superman tidak ada begitu. Makanya Superman itu tidak malu meskipun celana dalamnya di luar.
Superman ndak pemalu pokoknya. Maunya apa? Ayo itu. Sistem nilai diciptakan. Kenapa kamu malu? Karena ada sistem nilai di luar dirimu yang ngatur kamu. Sehingga kamu ngalami yang menurutmu dianggap orang lain jelek. Sehingga kamu malu. Terus catatan lagi ini yang agak rumit. Tidak semua Superman itu sama. Cirinya khas masing-masing orang. Nietzsche tidak menyebut ciri, katanya Nietzsche. Kalau saya nyebut ciri, katanya Nietzsche, misalnya Superman itu 1 gini, 2 ini, 3 ini. Nanti kamu ketika ingin jadi Superman, manut ini. Ketika kamu manut, ya bukan Superman lagi. Jadi kalau cirinya nomor 1 Superman itu jujur, yang kedua Superman itu enggak bohong, nomor 3 Superman itu baik hati, Superman itu tidak sombong, Superman itu misalnya ada aturannya begitu. Ketika dibikin ini terus kamu, aku pengen jadi Superman, nomor 1 apa? Jujur. Oh ya, aku tak jujur. Itu sudah enggak Superman lagi. Jadi Superman itu sistem nilainya dia ciptakan sendiri. Loh nanti sakarepe dhewe ndak, karena akalnya sehat, perasaannya sehat, perilakunya sehat. Berpikirnya mandiri, tidak terkotori oleh dogma-dogma, aturan-aturan yang membelenggu selama ini. Oke, jadi apa yang dilakukan oleh Superman? Nah ini terakhir. Jadi Nietzsche dengan Superman-nya memberi kita tentang yang lain. Jadi Nietzsche ini sumbangannya banyak. Semua yang saya omongkan tadi. Yang pertama perspektivisme. Nietzsche orang pertama yang menggugah kesadaran kebenaran itu perspektif loh. Yang nanti dihidupkan habis-habisan oleh, makanya tadi saya bilang ini transisi dari modern menuju posmo. Orang modern itu masih dengan kecenderungan kebenaran itu tunggal. Yang kedua, bikin orang mandiri. Jadi konsep moralitas budak, moralitas tuan dengan baik dan buruk tadi membuat kita sadar jangan mau ditindas orang. Fenomena penindasan itu, penghegemonian itu di level apapun, bahkan di level agama yang kita yakini, itu bukan fenomena yang sehat. Pasti di situ ada namanya ketidakadilan. Itu ajarannya Nietzsche yang kedua menurut saya penting. Yang ketiga, Nietzsche ngajari kita untuk menikmati hidup. Ini yang jarang orang sadar bahwa kita itu hidup cuma sekali. Allah ngasih kita hidup di dunia juga sekali. Nikmati kesempatan ini sebaik-baiknya. Semua fasilitas yang ada di muka bumi ini kan untuk kita, maunya Allah. Ya dinikmati itu. Jadi kita bikin dunia kita sendiri yang menggembirakan. Jangan bikin aturan yang bikin sumpek hidup kita sendiri. Jangan bikin tafsir yang bikin kita pusing sendiri. Arahkan orientasi visi hidup, visi beragama kita ke arah kegembiraan hidup, kesenangan hidup. Itu maunya Nietzsche. Terus ya dari Nietzsche juga kita belajar selama ini kita nggak ngapa-ngapain. Kita kayak robot, remote-nya semua yang di sekeliling kita. Bisa agama, bisa adat, bisa tradisi, bisa undang-undang, bisa aturan. Kita nggak ngapa-ngapain sama sekali. Kita bangun kerja tidur tiap hari itu. Tiap hari kerjaan kita kan besok pagi bangun ke kampus, nongkrong, ngobrol, WA-an, Facebookan. Kalau kuota habis pulang, tidur, makan, nongkrong terus ngono.
Kita tidak pernah mikir hidup kita sendiri. Kita anggap yang sudah selama ini jalan itulah yang baik. Problemnya di situ. Maka kita jadinya kayak robot. Kita kehilangan will to power. Kita nggak berani keluar dari kotak kita sendiri. Dan yang terakhir, kalimatnya Nietzsche bagus. Jangan jadi bagian dari kerumunan. Tunjukkan dirimu dalam sejarah. Sampai titik ini sebenarnya termasuk saya mungkin tidak akan tercatat oleh sejarah. Ya berusahalah biar sejarah mencatatmu. Jangan-jangan besok sampai level cucunya cucu sudah kehilangan lacak sudah. Kayak apa dulu simbahku, kayak apa sudah hilang. Karena kita tidak penting ternyata. Jadilah orang penting, jangan jadi kerumunan. Kerumunan itu orang banyak. Di antara yang jutaan orang besok demo misalnya di Jakarta itu yang muncul-muncul paling 1, 2, 3. Sisanya sebanyak itu kerumunan semua. Tidak penting. Seandainya kamu ikut ke sana paling ya jadi kerumunan. Kamu dipendungi polisi sampai benjut-benjut. Tidak masuk TV. Iya, tetap yang disorot bangsanya Habib Rizik, bangsanya yang mimpin-mimpin demo, yang orasi. Mbok kamu di sana kecopetan kah opo sandalmu hilang kah, ndak mungkin diwawancara. Karena kamu ndak penting. Coba Kapolri sepatunya hilang, itu mungkin diwawancara sama TV. Tapi kalau sandalmu putus, sandal jepit sudah jelek, putus lagi. Pas demo lagi, sopo sing arep ngopeni dirimu. Kita kerumunan ternyata levelnya. Kita ndak muncul. Oke, jam 10 ya. Saya kira itu ya. Terakhir, ini ada beberapa quotes. People don't want to hear the truth because they don't want their illusion destroyed. Masyarakat itu biasanya tidak ingin mendengarkan kebenaran. Kayak yang diomongkan ini tadi, beberapa di antaranya pasti kebenaran. Tapi banyak orang marah kalau dengar ini because they don't want their illusion destroyed. Mereka tidak ingin ilusi mereka, gambaran-gambaran keindahan yang ada di kepala mereka dihancurkan. Kadang-kadang kamu ngeritik sekelompok orang, tidak setuju dengan pandangan grup tertentu. Menurutmu ya wis bener kritikmu, yang salah mereka. Dan buktinya jelas yang salah mereka. Tapi mereka nggak mau nerima. Kenapa? Mereka nggak ingin mimpi-mimpinya hancur. Mereka nggak ingin konsep-konsep yang mereka anggap bener hancur. Yang kedua, you have your way, I have my way. As for the right way, the correct way, the only way, it does not exist. Engkau punya jalanmu sendiri, aku punya jalanku sendiri. Sedangkan jalan yang benar, jalan yang paling lurus, jalan satu-satunya itu tidak ada. Ya wis mlaku sesuai jalurmu, saya tak mlaku sesuai jalurku. Yang paling benar mana tidak ada. Jalanlah sesuka-sukamu, sesuai tujuanmu, sesuai cita-citamu. And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music. Ini bagus. Mereka yang terlihat menari kadang-kadang dianggap gila oleh mereka yang tidak bisa mendengar musiknya. Kalau ada orang nari di depanmu dan kamu gak dengar musiknya, itu kan kayak orang stres, kayak orang edan. Itu yang kita sering kritik orang, tapi gak ngerti latar belakang apa dari pikirannya yang kita kritik. Kita sering mengkritik perbuatan seseorang, tapi kita gak paham di balik perbuatan itu ada motif, ada kepentingan, ada kebutuhan apa. Dan kadang-kadang kita klaim itu jelek. Kita lecehkan, kita caci maki. Padahal problemnya kita hanya nggak dengar musiknya. Kalau kita dengar musiknya, oh iya ada musiknya, pas tariannya. Hanya kita nggak dengar musiknya saja. Ini
Nietzsche nyuruh kita, mbok jangan gampang menghakimi kalau nggak tahu kebenarannya. Terakhir, I'm not upset that you lied to me. I am upset that from now I can believe you. From now on I can believe you. Aku ndak sumpek ketika tahu engkau membohongiku. Aku hanya sumpek karena mulai saat ini aku ndak bisa lagi percaya padamu. Oh, itu jero ya. Ya. Oke, yo nek jero yo njegura dhewe-dhewe. Diurusi sendiri-sendiri sesuai konteks hidupnya masing-masing. Itu maknanya panjang. Alhamdulillah sudah jam 10 kita ngobrol sama Nietzsche. Ambil manfaatnya. Kalau ini senjata, gunakan sesuai kepentingan. Ya, teorinya kayak tadi ya. Kalau itu senjata ya jangan bunuh nyamuk pakai palu besar. Karena yang bonyok kepalamu sendiri nanti. Jadi gunakan sesuai porsinya, kayak obat. Obat itu harus diminum sesuai takarannya. Kalau kebanyakan jadi racun, kalau terlalu sedikit tidak menyembuhkan. Pahami benar semua horizon pikirannya Nietzsche, termasuk semua pikiran yang lain. Pergunakan yang pas untuk hidup kita masing-masing. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.